Kalau mungkin tanggapan itu terkait dilaporkannya Bapak ke Komnas HAM oleh salah satunya LBH dan orang tua seperti apa sih Pak? Ini kan logikanya yang melaporkan itu harusnya orang tua yang anaknya masuk pusat pelatihan bela negara. Ini kan anak-anak yang dikirim di sini berdasarkan keinginan orang tuanya. Jadi makanya kan harusnya objek yang dilaporkan itu objek yang dia itu merasa dirugikan atas tindakan itu. Kan ini kan orang tuanya yang meminta. Jadi ya nanti biar yang mempertanggungjawabkannya orang tuanya, karena kan saya diserahin oleh orang tuanya karena ketidaksanggupan dia menangani di rumah, maka diserahin untuk melalui pola pendekatan pendidikan bela negara ini. Kalau dalam istilah di Jawa Barat pendidikan berkarakter. Pantesan si Adel Setiawan kamarinya wani ngalaporkeun ka KDM tentang kebijakan KDM anu ngasupkeun budak nakal ka barak militer. Simkuring pernah ngabahas pasti ya aya aktor di belakang layar atau aya naon istilah nama the man behind the gun. Pek teh salah kamari aya pernyataan ti anggota DPR fraksi PDIP ngomongkeun cenah dek mantuan si Adel Setiawan ku cara memberikan pengacara terbaik demi memperjuangkan keadilan rakyat. Emangnya Pak KDM gitu eta memasukkan budak ka barak militer lain untuk rakyat, asal lieur eta Pak Adel ngalaporkeun terusan ayeuna rek dibantuan ku fraksi PDIP. Geus jelas eta mah, jadi nu di belakang layar si Adel Setiawan mata kuani ngalaporkeun KDM teh tersalah deui nyaeta ya aktor-aktor intelektual nama anggota DPR keneh ngan khusus di fraksi partai PDIP. Cirian lah tegas jelas grup ono surono mah tiap aya pemimpin anu balik teh PDIP lah istilah namanya jelas nama tiap aya pemimpin anu balik teh pasti kontra, selalu kontra eueuh guna lah PDIP mah. Di Undang-Undang Perlindungan Anak di pasal 76H itu kan jelas-jelas melarang pelibatan anak-anak untuk kegiatan militer. Pasal 76H itu pidana, ancaman hukumannya 5 tahun. Nah itulah salah satu pasal yang kami masukkan. Ini kan udah berbau militer melibatkan anak-anak. Nah kurang lebih seperti itulah yang perlu dikaji oleh Bareskrim itu nanti. Gitu. Ini kan terkait dengan pidana. Oh ya, Mang Adel, geus lah aing moal ngalatih di budak paskibrakanya. Sama budak paskibraka teh dilatihna ku TNI jeung Polri. Eta berbau militer. Namun aya nu salah teh di push up atau tita lari atau kumaha. Oke aing bisa dipidanakeun euy. Oke aing mau bisa nyatu anak pamajikan aing, mah mun aing di penjara. Ayeuna mah nu ngibarkeun bendera ganti we ti ormas nya. Terus pelatihna Mang Adel. Pelatih baris berbarisna jeung ngibarkeun bendera pusaka ke 17 Agustus. Geus lah aing mah pusing lah. Sok kitu we lah barudaknya. Bantuan mikiran hak aing lieur. Panadol mana panadol? Paramek aing pusing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi-wargi Jawa Barat sampurasun. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Terkait laporan Adel Setiawan kepada Bareskrim yang melaporkan kebijakan Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat terkait dengan kebijakannya memfasilitasi dan mengkarantina anak-anak yang bermasalah di barak-barak militer. Sejak awal saya memprediksi bahwa laporan Adel Setiawan ke Bareskrim itu sifatnya tendensius. Saya melihat ketika dia memberikan atas nama kepada halayak bahwa dia melaporkan ke Komnas HAM atas nama orang tua, maka sejak awal saya menyaksikan, karena ternyata Adel Setiawan bukan orang tua langsung dari anak-anak yang dididik, dilatih di barak militer bersama dengan TNI kita. Tidak ada data yang menunjukkan bahwa Adel Setiawan adalah orang tua
dari anak yang ikut dalam kegiatan pendidikan disiplin di barak militer. Itu poin yang pertama. Makanya saya sejak awal menyaksikan. Yang kedua, laporan Adel ke Bareskrim itu menurut saya menggunakan pasal dari Undang-Undang Perlindungan Anak yang kurang memiliki unsur-unsur hukum yang kuat untuk mempidanakan Gubernur Jawa Barat. Terlebih, tim kuasa hukum Gubernur Jawa Barat yang dikomandoi oleh yang terhormat Pak Jutek Wongso beserta para tim kuasa hukum dari Provinsi Jawa Barat ya segera memberikan respon atas tindakan Adel yang melaporkan Gubernur Jawa Barat ke Bareskrim. Poin yang ketiga, saya melihat bahwa Adel berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan rapot merah atau ya setidaknya mencemarkan nama baik Gubernur Jawa Barat karena di belakangnya ada kelompok-kelompok yang menjadi backing. Dalam analisis saya, setidak-tidaknya ada 2 partai politik besar yang berada di belakang Adel. Itu menurut analisis. Ya, yang kedua, saya melihat selain ada partai politik yang berada di belakang Adel, ada juga kelompok khusus yang sejak awal, sejak pencalonan Deddy Mulyadi, ya berusaha untuk menjatuhkan ya Deddy Mulyadi sebagai gubernur. Pertanyaannya, siapakah 2 partai politik besar yang tidak mendukung, bahkan seakan-akan menghalangi kebijakan Kang Deddy Mulyadi? Semua sudah bisa menebak. Demikian pula kelompok khusus yang merasa panggungnya tersendat akibat kebijakan Kang Deddy Mulyadi, ya, kelompok mana itu? Semua pihak sudah bisa menebak. Saya sebenarnya sangat berharap sebagai warga Jawa Barat, kalau memang kebijakan Gubernur Jawa Barat ada positifnya, mari kita dukung. Tetapi kalau ada kebijakan Gubernur Jawa Barat kekurangannya, tugas kita sebagai warga memberikan solusi bagaimana perbaikannya. Jangan seperti KPAI yang selalu nyinyir meskipun fakta dan kenyataan bahwa kegiatan di barak militer memberikan dampak. Tapi karena kebencian, karena kenyinyiran yang terus diurus, yang terus diingu kata orang Sunda, ya akibatnya kebijakan baik pun tidak diberikan nilai yang bagus. Saya berharap semua rasional. Saya berharap warga bangsa ini berpikiran waras dengan memberikan sesuatu yang positif dan menilai kebijakan itu secara positif, karena tidak semua kebijakan itu bagus, pasti ada kekurangannya. Tugas kita adalah bagaimana kekurangan ini bisa disempurnakan menjadi lebih baik. Terima kasih. Semoga kita menjadi warga terhormat yang mampu berkontribusi untuk memperbaiki bangsa dan negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Deddy Mulyadi dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh warga Jawa Barat bernama Adel Setiawan terkait kebijakan memasukkan anak nakal ke barak militer. Yang jadi pertanyaannya adalah, Pak Adel Setiawan punya masalah apa Bapak? Coba nih, kalau Bapak punya masalah nih istilahnya, mending istilahnya duduk bareng, ngopi bareng bersama Kang Deddy, pasti dapat solusi Pak dari masalah Bapak. Dapat kopi gratis dan mungkin pulangnya juga diamplopin Pak. Biasanya kan Pak Deddy itu murah apa namanya ya? Istilahnya murah senyum, baik hati, dermawan juga Pak Deddy.
Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah Ade Setiawan ini memang inisiatif dia atau ada yang istilahnya mendorong untuk melakukan hal tersebut nih. Kalau ada nih Bapak nih, apa alasannya? Siapa tahu mungkin ini mah siapa tahu ya, ada sogokan atau nominal yang diberikan kayak gitu Pak. Jadi buat Pak Ade Setiawan nih, kalau misalkan ada yang ngasih dorongan kayak gitu, jangan mau lah Pak, hati-hati Pak. Jangan sampai uang yang tidak seberapa, tapi istilahnya Bapak zolim ke orang yang baik, nanti Bapak kena batunya loh Pak. Nanti Bapak sial Pak nanti Pak. Gitu aja nih, hati-hati ya Pak Ade Setiawan.